Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sudut antara dua garis, jarak titik terhadap garis, dan juga lingkaran. Nah, yang pertama, untuk mencari sudut antara dua garis, yang pertama adalah kita mencari gradien dari garis pertama, kemudian kita cari gradien garis kedua, kemudian kita masukkan rumus tangan theta sama dengan gradien 2 dikurangi gradien 1 per 1 plus gradien 1 kali gradien 2. Nah, untuk yang penyebutnya ini M1 kali M2 terlebih dahulu, baru ditambah dengan 1. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada dua buah garis, ya, garis pertama, garis kedua, dicari gradien yang pertama, kemudian dicari gradien yang kedua. Ingat, untuk mencari gradien berarti dibuat Y sama dengan, ya, untuk persamaannya. Jadi untuk persamaan pertama ini, ruas kiri harus ada Y-nya saja, berarti X-nya pindah ruas menjadi min X, kemudian agar 2Y ini menjadi Y, berarti kedua ruas dibagi 2, sehingga diperoleh ruas kiri Y, ruas kanan adalah min setengah X atau min X per 2, kemudian plus 5 per 2, begitu juga untuk yang garis kedua. Sehingga gradiennya adalah koefisien dari X-nya, yaitu di sini M1 min setengah, M2 3 per 2. Sehingga kita masukkan ke rumus tangan theta, dimasukkan ke rumus, maka hasilnya adalah menjadi 8. Di sini theta-nya adalah tangan inverse dari 8. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator bisa langsung dapat, ya, derajatnya. Jika tidak menggunakan alat bantu apapun, kita bisa nulisnya hanya dalam anti tangan. Jadi theta sama dengan tangan inverse dalam kurung 8. Itu sudah cukup, ya, sudah benar. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu jarak titik terhadap garis. Nah, jika D merupakan jarak tegak lurus dari sebuah titik P1, di sini ada sebuah titik P1 yaitu X1, Y dan sebuah persamaan garis, ya. Di sini persamaan linear, ya. Karena di sini variabelnya tidak ada pangkatnya sama sekali. Tidak ada pangkat 2, ya, maksudnya. Kalau pangkat 1 boleh ini. Kemudian bentuk, ingat, yang perlu kita perhatikan adalah bentuk persamaannya kita buat sama dengan 0. Jadi semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ruas kanan hanya ada 0. Nah, rumusnya adalah D jaraknya sama dengan mutlak dari A kali X1 ditambah B kali Y1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Di sini A-nya adalah koefisien dari X, B-nya koefisien dari Y, kemudian X1 dan Y1 adalah titik yang diketahui, dan C adalah bagian konstanta. Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya. Di sini ada titik P min 2,3, grafiknya ini. Ini berarti A-nya adalah 5, ya. A-nya 5, B-nya min 4, dan C-nya 7. Kemudian X1-nya min 2, Y1-nya adalah 3, dimasukkan ke rumus, maka hasilnya adalah ini. Nah, jika diketemukan hasil 15 per akar 41, ini sebenarnya ada langkah lanjutan, yaitu dikalikan sekawan, yaitu kali akar 41 per akar 41, ya. Kenapa? Karena yang di bawah sebisa mungkin tidak dalam bentuk akar, ya. Jadi kita kalikan atasnya kali akar 41 kali akar 41 per akar 41. Berarti yang pembilangnya adalah 15 akar 41. Bawahnya adalah akar 41 kali akar 41, yaitu 41. Nah, misalkan di sini akar 30, berarti di sini adalah kali akar 30 per akar 30. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat lingkaran. Di sini pengertian dari lingkaran yaitu
sebuah lingkaran adalah himpunan dari titik-titik pada bidang datar yang that are at a given distance relative from yang mempunyai jarak atau radius dari yang sama dari sebuah titik atau titik tengah. Gitu. Nah, sekarang lingkaran yang pusatnya adalah titik asal. Titik asal itu di 0,0 mempunyai persamaan yang sederhana, yaitu menggunakan rumus jarak. R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita lihat ini rumus umumnya ya, di mana dia mempunyai titik tengahnya di 0,0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rumus ini dapat terbuat ya. Kenapa dapat rumus ini? Sekarang kita lihat lingkaran, sambil kita lihat ini ada sebuah lingkaran, di sini titik 0,0, di sini titik sembarang, kita ambil P, X, Y, kemudian di sini adalah radiusnya R. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada setiap titik PXY ditunjukkan pada lingkaran adalah jarak R pada pusat lingkaran dan rumusnya ini. Sebenarnya ini kita bisa menggunakan Pythagoras. Jadi dari titik P ini kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus. Kurang panjang. Kemudian ini ketika kita buat garis lurus ya, sebentar, nggak pas. Kita tarik garis lurus di sini. Ini kan berarti dia tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, di sini titik P-nya X, Y, titik O-nya adalah 0,0. Kemudian di sini adalah titik X, di sini adalah titik Y. Nah, sebenarnya ini adalah kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, ya kan? Ini kan sisi miring. Sisi miring, ini sisi mendatar, dan ini sisi yang vertikal. Bisa menggunakan itu. Atau bisa menggunakan rumus dari jarak antara dua buah titik ya. Kalau ini kita bisa menggunakan jarak dua buah titik. Ingat bahwa jarak dua buah titik adalah ini X ya, ini 0,0. Saya tulis di sini. Nah, jarak dari dua buah titik ya, R-nya ini kan jarak antara P dan titik asal. Berarti akar dari X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat, sehingga didapatkan adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal, di sini lingkarannya titik 0,0 pusatnya, kemudian memiliki titik 2,3. Nah, di sini tentukan jari-jari dari R. Berarti langsung aja kita masukkan ke rumus R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga didapatkan akar 13. Nah, di sini panjang R-nya adalah akar 13 ini. Gitu. Jadi, persamaan lingkarannya bagaimana? Ingat, persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau R-nya akar 13, maka R kuadratnya adalah 13 ini. Oke, yang kedua, bagaimana kalau titik itu berpusat pada titik bukan di 0,0. Misalkan kita lihat di pusatnya A, B. Dan jari-jarinya R dapat diperoleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di
0 dan berjari-jari L dengan menggunakan teori pergeseran. Nah, sampai kita lihat, awalnya kita punya lingkaran ini ya. Ini di titik O, ini panjangnya jari-jarinya R, kemudian ini adalah X, Y. Nah, di sini ketika lingkaran ini kita pindahkan sebesar A, B, ya, dari O, 0,0, titik tengahnya dari 0,0 pindah ke A, B, kemudian dari titik P-nya X, Y pindah ke X plus A, Y plus B. Nah, maka kita peroleh persamaan. Di sini P aksen itu kan koordinatnya adalah X aksen, Y aksen ya, di mana X aksennya adalah X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Di sini kalau kita ubah ya, di mana ruas kiri, di mana di sini X-nya saja, jadi plus A-nya kan harus pindah. Kalau plus A-nya pindah berarti menjadi X aksen dikurangi A. Nah, ini kita tulis. Berarti X-nya sama dengan X aksen kurangi A. Kemudian di sini harus tetap Y. Dibuat Y sama dengan, berarti B-nya kan harus pindah. Pindah ke ruas kiri menjadi Y aksen min B. Berarti Y sama dengan Y aksen dikurangi B. Setelah itu kita masukkan persamaannya. Kita ingat bahwa persamaan lingkaran tadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat kita ganti dengan X aksen min A kuadrat atau X min A kuadrat. Kemudian Y kuadrat kita ganti dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk persamaan lingkaran bisa dalam bentuk seperti ini ya. Bisa juga bentuknya berbeda, yaitu kita lihat yang bawahnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Ini kita jabarkan, berarti X kuadrat min 2 kali X kali A min 2AX plus A kuadrat. Di sini kita jabarkan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini ini cara langsungan, ini bisa diperoleh. Ini bisa diperoleh dari X min A kali X min A. Nah, X kali X, 2X. X kali X kuadrat. Ya kan? X kuadrat. X kali min A. Min AX. Kemudian min A kali X. Min AX. Min A kali min A. Plus A kuadrat. Nah, di sini min AX dan min AX, nah ini dijadikan satu menjadi min 2AX. Begitu juga untuk yang B ini, ya, caranya sama. Kemudian di sini kita yang sejenis kita jadikan satu, X kuadrat, Y kuadrat sendiri. Nah, di sini bentuk ini ya, X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0, bisa kita tulis menjadi seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya untuk langkah menjadi ini bisa kita ganti dengan ini, saya ubah. Ya. Letaknya saja saya ubah X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian di sini yang mempunyai variabel X berarti min 2
min 2A. Kemudian ada variabel Y min 2BY. Kemudian sisanya kita tulis A kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0 kuadratnya. Oke. Nah, ini kan sudah sama bentuknya, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian AX, nah ini sama dengan min 2AX, jadi A besar ini sama dengan min 2A. Nah ini. Kemudian plus BY sama dengan ini min 2BY, jadi min 2B kecil sama dengan B besar. Oke. Kemudian C-nya adalah sisanya, jadi A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Gitu. Nah sekarang, jadi bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana pusat lingkarannya adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Kemudian jari-jarinya adalah ini, min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Ini didapatkan dari ini ya. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. A kecilnya diganti dengan min setengah A. B kecilnya diganti min setengah B besar. Nah, diperoleh ini. Nah, contohnya, sekarang kita lihat diketahui persamaan lingkaran yang berpusat 3,2 dan berjari-jari 4. Di sini lingkarannya berpusat 3,2, berarti pusatnya adalah A, B, dan jari-jarinya 4, berarti R-nya 4. Kita masukkan, tadi kan persamaan lingkaran di mana pusatnya A, B, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita masukkan. Kemudian ini tinggal kita uraikan. Berarti awalnya ini harusnya adalah X min 3 dalam kurung kali dalam kurung X min 3 diperoleh ini. Begitu juga untuk Y min 2. Oke. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk persamaan umum yang seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat min AX plus AX plus BY plus C ya, bisa bentuk seperti ini atau bentuk yang X min 3 dalam kurung kuadrat plus Y min 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 16, sama-sama betulnya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu kita punya bentuk lingkaran yang seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan pusatnya, yaitu langsung aja kita masukkan. Perlu diperhatikan bahwa dari bentuk ini A besar adalah min 4, B besar adalah 2, dan C-nya adalah min 20. Jadi kita langsung masukkan ke rumus yang ini. Ya, kita masukkan rumus ini. Ketemunya pusatnya adalah di 2,1 min 1 dan di jari-jarinya adalah akar 25 yaitu 5. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.